Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda sekalian? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Walaupun kita belajarnya di rumah saja, kita tetap harus menjaga kesehatan tubuh kita. Mandi di pagi hari 2 kali sehari, makan tepat waktu, tidur sesuai dengan porsinya, olahraga yang terpenting juga, dan ibadah harus selalu kita tingkatkan. Karena ketika kita bisa menjaga fisik dan jiwa kita agar tetap sehat, insya Allah kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita dengan baik. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ustazah akan mengajak antum sedikit berbincang-bincang tentang apa sih sebenarnya bimbingan dan konseling itu. Nah, selama di SMP sudah pernah mendengar bimbingan dan konseling sebelumnya? Atau sudah pernah masuk ruang BK? Ada yang takut masuk ruang BK mungkin? Masya Allah. Oke, ya kita mulai. Jadi apa sebenarnya bimbingan konseling itu? Apakah guru BK itu guru yang galak? Sip. Nah ini nih. Mengenal bimbingan dan konseling. Apa itu bimbingan dan konseling? Nah, silakan dijawab dalam hati masing-masing. Yang mungkin sudah menebak-nebak apa jawabannya, atau yang sudah tahu. Nah, sebelum kita memulai materi kita hari ini, sebelum kita bahas lebih jauh apa itu bimbingan dan konseling, kenapa bimbingan dan konseling itu perlu ada di sekolah, dan kenapa kita atau Ananda harus menemui guru BK. Nah, sebelum itu semua, sebelum kita bahas, mari kita lakukan langkah-langkah bersama. Yang pertama, mari kita berniat. Kita perbaharui niat kita bahwa belajar ini merupakan jalan jihad yang kita tempuh. Ya, sama-sama kita niatkan dalam hati bahwa kita sedang belajar, niatnya adalah dalam berjihad dalam agama Allah. Karena niat adalah pangkal dari segala ibadah. Nah, kapan kita belajar ini dinilai sebagai ibadah? Ketika kita belajar itu meniatkannya untuk berjihad di jalan Allah. Kita meniatkan belajar kita ini sebagai jihad kita. Kemudian mari buka mata, telinga, pikiran, dan hati tentunya, agar apa-apa yang Ustazah sampaikan berikut ini menjadi pelajaran bagi Ananda semua, melekat di hati dan pikirannya ya. Kemudian ayo tarik nafas dan keluarkan perlahan. Tarik lagi. Tarik lagi. Nah, ini adalah teknik untuk kita bisa lebih tenang ya. Kalau lagi grogi, kalau lagi pengen marah juga bagus nih dilakukan trik ini. Karena akan mengontrol emosi kita. Lanjut. Coba tersenyum. Berikan senyum-senyum terbaik bagi orang-orang yang Ananda cintai. Nah, yuk tersenyum. Kita perbanyak senyum. Karena senyum itu menyehatkan insya Allah juga. Kemudian yang terakhir nih, ayo kita baca basmalah dan baca doa belajar. Ini penting ya, karena apapun kegiatan kita itu harus kita mulai dengan menyebut nama Allah.
Lagi-lagi agar kegiatan kita ini bernilai ibadah. Nah, ini gambar guru BK-nya ya. Udah pada kenal dengan guru BK-nya? Lanjut. Nah, apa kabar Ananda hari ini? Ada yang senang? Ada yang senang? Alhamdulillah. Tapi mungkin ada juga yang lagi sedih ya. Ya, mungkin tadi bangun kesiangan Ustazah, ketinggalan pelajaran, jadi sedih. Ada yang lagi bosan juga? Kok bosan? Di rumah aja, kan bisa tuh masak, apalagi bantu orang tua, banyak kegiatan. Bosan ya? Ada yang lagi cemas, ya kita dalam masa pandemi ya, jadi kalau ada yang cemas, stres, itu sebenarnya hal-hal yang wajar dialami ketika pandemi. Nggak wajar sih, kita harus bisa memanage emosi kita agar kita tidak terpuruk. Ada yang biasa-biasa saja, ada biasa-biasa aja sih, nggak ada masalah, nggak ada sedih, nggak ada senang. Tapi hati-hati loh yang biasa-biasa aja ini. Kemudian ada yang bersemangat. Ya, Ustazah sih berharapnya rata-rata atau bahkan kalau bisa semuanya dalam keadaan bersemangat. Saya jadi bagaimanapun keadaan kita hari ini, entah itu kita lagi sedih, lagi senang, lagi cemas, sakit, atau apapun keadaan kita, yang harus kita lakukan itu adalah banyak-banyak bersyukur. Menggunakan apa yang dikaruniakan Allah, misalnya kepandaian, anggota tubuh yang lengkap, yang sesuai dengan fungsinya. Nah, itu yang harus kita syukuri. Apalagi kita dalam keadaan sehat di tengah wabah ini, Masya Allah. Itu adalah sebuah nikmat yang begitu besar. Nah, seperti yang kita tahu, banyak saudara-saudara kita di luar sana sekarang ini sedang berjuang melawan penyakitnya. Banyak juga saudara-saudara kita di luar sana yang mengalami kesulitan ekonomi. Maka kita pagi hari ini, siang hari ini, atau hari ini masih dalam keadaan sehat, tidak kekurangan satu apapun, masih punya makanan untuk dimakan, maka itu adalah suatu nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Ya, anak-anak Ustazah. Jadi, apa yang Ananda tahu tentang guru BK? Apa yang Ananda tahu tentang guru BK? Atau punya pengalaman apa sebelumnya dengan guru BK? Ustazah, guru BK di sekolah yang lama tuh kepo kali, Zah, pengen tahu semua urusan anak, misalnya. Ustazah, guru BK itu galak ya? Galak-galak itu ketawa ya? Atau pemarah? Ya, terserah sekarang bagaimanapun persepsi Anda, Ustazah. Jadi sebenarnya guru BK ini yang seperti ini. Paham dengan gambar ini? Ya, need some guidance, see your counselor. Artinya apa? Butuh bimbingan, datangi konselormu. Jadi guru BK itu panggilan lainnya itu konselor ya, biar lebih keren kita sebut aja konselor. Nah, ketika Ananda merasa butuh bantuan, Ananda butuh dibimbing, butuh ditunjukkan jalan, butuh lagi ada masalah, butuh mencari solusi, datangi guru BK. Kenapa demikian? Nah, karena BK itu, nah iya ini betul ya. BK itu bukan mata pelajaran ya, betul sekali. Tidak ada mata pelajaran bimbingan dan konseling. Dan ingat, tidak ada nilai bimbingan dan konseling, tidak ada ujian bimbingan dan konseling. Jadi nggak usah takut dengan guru BK. Kenapa harus takut? Nggak ada mempengaruhi nilai guru BK tuh. Kemudian BK juga bukan muatan lokal. Sama aja, BK itu bukan mata pelajaran, bukan muatan lokal, dan BK juga bukan ekstrakurikuler ya. Jadi beda ya. Beda bimbingan dan konseling itu kalau lebih sederhananya saya bisa sampaikan
ketika guru mata pelajaran itu menyampaikan ilmu-ilmu mata pelajarannya, guru matematika menyampaikan materi matematika, guru fisika menyampaikan materi fisika, guru ekonomi menyampaikan pelajaran ekonomi, guru ekstrakurikuler menyampaikan materi ekstrakurikuler. Nah, berbeda dengan guru BK. Guru BK ini lebih pada kayak mana ya? Untuk membantu ananda ustazah ini bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang disebutkan tadi itu. Nah, jadi beda ya. Kalau guru-guru pelajaran itu mengajarkan, membawa ananda belajar, menimba ilmu pelajaran. Nah, guru BK ini membawa ananda yang mungkin mengalami kesulitan, entah itu ada masalah di rumah atau masalah pribadi, masalah sosial, untuk melewati masalah-masalah itu, kemudian bisa belajar mengikuti kelas, walaupun kelas-kelas yang sudah disediakan itu. Jadi guru BK itu tepatnya itu guru pelajaran itu mengajarkan, guru BK itu membawa ananda, membimbing ananda untuk bisa belajar. Olahraga lebih kurang sederhananya kayak gitu. Ibadah harus. Kemudian, jadi apa bimbingan konseling itu sebenarnya? Nah, kayak gini dia pengertiannya. Kita bisa menjaga fisik dan jiwa kita. Pelayanan bantuan kepada peserta didik. Pelayanan ya bahasa didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal. Nah, itu dia. Mungkin sebagian sudah ada yang bisa mengatur dirinya, sudah bisa datang belajar ke sekolah tanpa harus ada bimbingan. Alhamdulillah bagus. Tapi mungkin ada sebagian dari ananda yang itu masih mengalami berbagai kesulitan, entah itu datang ke sekolah, entah itu dengan masalah di rumah, entah itu masalah dengan diri sendiri. Nah, disitulah guru BK berperan. Guru BK itu memberikan pelayanan agar peserta didik bisa mampu mandiri dan berkembang. Nah, berkembang di sini maksudnya mandiri dan berkembang ini maksudnya ananda setelah mendapatkan bimbingan dan konseling itu diharapkan bisa melewati segala masalah yang dihadapi, terus melewati proses perkembangan hidup ini. Nah, kayak ananda kan sekarang dalam masa remaja nih. Nah, jadi bisa melewati tahap remajanya ananda itu secara optimal tanpa halangan. Kemudian ada pun bidang-bidang ini, ada bidang pribadi. Apa itu bidang pribadi? Bidang pribadi itu adalah mungkin sudah membahas tentang bagaimana diri ananda, siapa aku, kenapa aku diciptakan, apa cita-citaku. Nah, itu semua bidang pribadi. Mungkin sebagian ananda masih belum memahami tentang dirinya sendiri. Nah, ananda boleh berkonsultasi dengan guru BK untuk mencari tahu siapa aku itu dan kenapa kita. Kemudian sosial. Ada yang bermasalah dengan temannya, mungkin berantem dengan teman sebelum itu sekelas, teman setempat duduk. Nah, itu masalah sosial namanya, atau sulit bergaul. Nah, jadi berarti ada sesuatu yang harus kita cari solusinya. Karena manusia itu adalah makhluk sosial, kita butuh berinteraksi. Kita punya masalah sosial, belajar akan sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita. Kemudian ada lagi masalah belajar. Masalah belajar itu anak sulit konsentrasi. Oke, kita temukan solusinya. Kita belajar ini masalah karir. Nah, ini juga masalah karir ini penting biasanya ya. Ini biasanya ketika kita sudah kelas 3, kita merancang karir kita mau jadi apa, mau kuliah di mana. Nah, itu boleh didiskusikan dengan guru BK. Mari buka mata. Dari itu semua telinga. Ada yang mau ditanyakan? Dan hati tentu. Ini dia asas-asasnya. Asas-asas itu maksudnya nilai-nilai yang dipegang teguh oleh menjadi pelajar guru BK. Ada kerahasiaan. Kerahasiaan itu maksudnya kemudian Allah guru BK itu akan menjaga rahasia Ananda, kesukarelaan. Nah, guru BK itu mendengarkan cerita Ananda itu dengan sukarela.
Ketika Ananda berkenan, guru BK juga berkenan. Tidak ada paksaan sama sekali. Ini adalah teknik. Kemudian keterbukaan. Kita bisa guru BK itu sangat mengharapkan Anandanya itu lagi terbuka. grogi. Karena apa? Karena guru BK itu bukan dukun yang bisa menebak apa masalah yang Ananda hadapi. Karena akan mengontrol. Jadi guru BK itu butuh Ananda itu terbuka sehingga kita bisa cari solusinya bersama. Kemudian ada kegiatan-kegiatannya bagi orang-orang yang dari Ananda cinta individu tersenyum. Kita lagi banyak kemandirian. Ya, kalau harapan ustazah sih Ananda sendiri yang mencari ustazah untuk bimbingan. Kemudian bukan ustazah yang mencari Ananda yang baca basmalah karena kesannya kalau ustazah atau guru BK yang cari Ananda itulah Ananda ini penting ya, padahal sebenarnya itu harus adalah usaha dari guru BK untuk menolong lagi-lagi Ananda. Kegiatan kita ini bernilai ibadah. Kekinian ya, kita berusaha untuk sedemikian mungkin ada kekinian ya. Saya sudah punya akun IG guru BK Kuna, insya Allah bisa diakses oleh murid-murid ustazah. Apa kabar kita bisa belajarnya itu fleksibel ya. Nggak di sekolah kita tetap belajar yang senang, kedinamisan artinya itu harus selalu ada perubahan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian ahli tangan. Nah itu semua asas-asas yang dimiliki guru BK. Nilai-nilai yang dianut oleh guru BK itu seperti itu. Ada yang lagi bosan juga, si belum mau ke ruang BK, masih takut dengan guru BK aja kan bisa tuh masak, apalagi. Nah, jadi apa aja layanan yang ada di BK itu? Ada layanan orientasi. Nah, kayak gini nih layanan orientasi namanya nih, saya memberikan pengarahan, materi, stres, Ananda butuhkan. Kemudian ada informasi. Biasanya saya mengumumkan ya di grup-grup itu kayak informasi kapan masuk, agar informasi hasil tes. Nah, semua itu adalah layanan-layanan BK juga. Kemudian penempatan dan penyaluran. Nah, ini kayak kemarin juga. Penempatan kelas itu adalah termasuk layanan BK yang sudah Ananda terima. Kemudian ada yang bersangat ya, ada bimbingan kelompok berharapnya sebenarnya rata-rata atau bahkan kalau bisa semuanya dalam keadaan bersemangat. Tapi karena sekarang kita terbatas tidak boleh berjumpa ya, apa boleh buat mungkin nanti kali ya. Kelompok ini biasanya berdasarkan bagaimanapun keadaan masalah hari ini, entah itu kita lagi sedih, konsultasi. Nah, Ananda bebas berkonsultasi dengan ustazah. Jadi ketika Ananda merasa butuh konsultasi, silakan hubungi ustazah. Yang harus kita lakukan walaupun ustazah tidak berjanji akan langsung reply membalas chat Ananda, tapi ustazah akan berusaha untuk terus membalas hubungi ustazah. Nah, itu nomor WA ustazah sudah tahu kan? Nah, yang belum bisa nomor ustazah itu nomor ustazah adalah 0813 675 1212. Kita tahu di save ya. Saudara kita di luar sana sekarang ada lagi konseling individu. Konseling individu ini ya sekarang sih karena saudara-saudara kita kekinian ya boleh lewat telepon. Yang mengalami ustazah kesulitan itu merasa kita pagi hari ini, bimbingan siang hari ini, atau ada konferensi kasus masih dalam ini keadaan sehat, Anda punya kasus tidak masalah satu apapun, kita cari solusinya. Misalnya nggak bisa itu adalah Anda harus perlu ke dokter, satu nikmat yang cari besar yang harus kita solusinya. syukuri. Itu namanya konferensi kasus. Lagi kunjungan rumah. Nah ini nanti tunggu aja ya. Jadi insya Allah yang Anda jika keadaan membaik, ustazah akan melakukan kunjungan rumah juga. Ya, melihat keadaan realnya Ananda atau punya pengalaman apa kasih. Nah, biasanya ini ketika ada Ananda yang berantem, guru BK itu perlu peran ustazah advokasi menjadi penengahnya. Artinya ustazah guru BK itu galak ya. Lanjut. Galak-galak. Kenapa kita harus datang ke guru BK? Kenapa Ananda harus datang ke guru BK? Kan ada walas lah. Kan ada PA, terserah kan ada orang tua Anda. Bagaimanapun persepsi Anda nggak mau cerita dengan ustazah ya, nggak apa-apa, semuanya itu silakan. Ananda punya PA, Ananda paham dengan gambar ini, punya wali kelas, itu semua adalah fasilitas sekolah. Ananda bisa memanfaatkan itu sebaik-baik. Artinya apa? Lalu Ananda dan guru BK ini juga termasuk dari itu. Jika Ananda merasa percaya dengan guru BK Ananda, Ananda merasa butuh mencari solusi dan Ananda berpikir guru BK Ananda itu bisa diajak berkonsultasi. Nah, ketika itulah Ananda harus datang ke guru BK. Ananda merasa butuh bantuan, butuh
lagi ada masalah. Kenapa? Karena guru BK solusi. senantiasa mendengarkan dan menghargai. Datangi guru BK. Kenapa demikian? Anda itu? Karena BK itu Ustazah akan berusaha ya, ini selalu betul. mendengarkan BK itu bukan mata pelajaran ya, betul dan sekali. menghargai. Tidak ada mata pelajaran bimbingan dan konseling. Nah, saya yakin setiap tidak anak ada itu nilai bimbingan adalah dan spesial. konseling. Tidak ada ujian bimbingan dan konseling. Jadi nggak usah. Kemudian guru nggak BK usah selalu takut menerima dengan apapun BK. Kenapa harus keluhanmu. takut? Nah, apapun Ada keluhanmu, mempengaruhi nilai guru apapun. BK. Kemudian Kemudian BK selalu BK peduli juga apapun bukan masalahmu muatan ya. lokal. Nah, jadi ini Sama mungkin aja, yang BK sering itu dibilang bukan orang mata kepo ya. pelajaran, bukan mata Guru BK lokal. kepo. BK Jadi juga sebenarnya bukan kepo. ekstrakurikuler. Kalau menurut Ustazah, Jadi kepo is beda ya. care. Kepo itu Beda. tandanya Ustazah peduli Bimbingan dan ketika konseling Ustazah itu kalau lebih melihat sederhananya seperti sampaikan ada masalah ketika kemudian Ustazah guru mata cari pelajaran tahu itu bukan karena menyampaikan Ustazah ilmu iseng mata atau pelajarannya, ingin ikut campur, menyampaikan itu karena Ustazah peduli. guru fisika Ustazah nggak mau menyampaikan masalah-masalah yang guru antum fisika, hadapi itu guru mengganggu ekonomi menyampaikan antum dalam belajar. pelajaran ekonomi. Kemudian guru BK selalu mencoba memahami kelebihan dan kekuranganmu. Matematika Nah, ekstrakurikuler. apapun Nah, kelebihanmu, berbeda dengan apapun guru kekuranganmu, BK. itulah Guru BK dirimu. ini lebih pada Jadi Ananda harus percaya diri ya, untuk itu. untuk Dan membantu ketika Ananda merasa Ustazah tidak ini percaya diri, bisa mengikuti silakan datang pelajaran guru yang BK. disebutkan tadi itu. Ustazah akan melihatkan Jadi beda akan ya. mengajak Kalau Ananda guru untuk pelajaran sama-sama itu kita lihat apa sih mengajarkan, kelebihan membawa kita, Ananda belajar, apa menimba kekurangan, dan pelajaran. ayo fokus ke Nah, kelebihan guru BK kita. ini membawa Kemudian Ananda guru BK yang bisa mungkin dipercaya mengalami menjaga kesulitan, rahasia-rahasia. atau masalah pribadi. Ini Masalah harus sosial. berproses ya, Ananda harus tahu sendiri bagaimana melewati masalah-masalah prosesnya. itu, kemudian bisa baru bisa belajar, percaya, karena percaya itu mengikuti kelas. ya Kelas namanya juga yang sudah kepercayaan ya. disediakan. Jadi Nggak bisa hanya guru dengan BK omongan. itu Ananda harus merasa itu menjalaninya sendiri. Kemudian guru guru BK akan pelajaran selalu itu mengajarkan, berusaha menolongmu guru menemukan BK solusi itu dari masalah. membawa Jadi guru Ananda BK itu tidak memberi Ananda solusi bisa ya. belajar. Dan ketika Ananda datang ke Lebih guru kurang BK, sederhananya kemudian guru kayak BK gitu. memberi Ananda solusi, bukan. Guru Kemudian, BK itu akan jadi mengajak bimbingan Ananda dan untuk konseling itu sama-sama sebenarnya, mencari kayak gini dia solusi. pengertiannya. Nah, kemudian tetap pilihan itu ada di tangan Ananda. Layanan bantuan untuk kepada solusi peserta itu atau didik. tidak. Pelayanan Jadi ya guru BK bahasa. itu hanya Jadi, akan baik menggaya secara membimbing perorangan mencari solusi maupun kelompok dari masalah yang agar Anda mampu hadapi. mandiri dan berkembang secara optimal. Nah, guru BK bisa menjadi Mungkin sahabat sebagian baik sudah ada bagi yang bisa Anda. mengatur dirinya, Tak percaya? sudah bisa datang Ya, coba cek belajar Ustazah. ke sekolah tanpa harus ada bimbingan. So, terakhir, Mungkin ayo ada sebagian kunjungi dan dari hubungi Anda guru BK Ananda. tapi masih Siapa mengalami guru BK berbagai Ananda? kesulitan. Ya, yang sekarang ada di hadapan Sekolah, Ananda, dan yang sekarang masalah sedang di rumah, memberikan entah itu bimbingan masalah orientasi diri klasikal sendiri. kepada Anda. Namanya itu Disitulah guru adalah BK berperan. Guru BK Ustazah itu Lini Astikasari memberikan pelayanan SSI. agar Nah, peserta jika didik ingin menghubungi, bisa silahkan mampu mandiri di nomor ini dan 08 13 berkembang di sini 756 mandiri dan berkembang ini 12 maksudnya 12. Anda Jangan sekarang ragu mendapat ya. bimbingan dan Nah, konseling itu kemudian diharapkan, juga ada IG bisa guru melewati BK. Oke, segala masalah jadi yang apa tugas dihadapi. kita hari ini? Terus Setelah menonton, melewati proses pertumbuhan setelah hidup mengikuti ini. sesi BK Kayak kali Anda kan ini, sedang dalam masa Ustazah akan memberikan remaja tugas nih. kepada Jadi bisa Anda. melewati Pertama, masa remajanya. Follow Anda itu secara IG optimal, guru BK-ku. tanpa halangan. Sebagian udah kayaknya ya. Kemudian Belum, ada silakan bidang- sekarang di follow IG ada bidang guru pribadi. Apa itu BK. bidang pribadi? Kemudian Pribadi itu yang adalah kedua, eh, buat postingan tentang kesan membahas tentang Anda bagaimana terhadap diri guru, Anda. kesan, pengalaman, Siapa? atau yang Anda tahu tentang guru Kenapa BK selama ini dan Apa dan cita-cita? setelah Nah, mengikuti itu sesi semua bidang layanan pribadi. hari ini. Mungkin Jadi apa guru sebagian BK? Anda Waktu masih SMP belum kemarin memahami Anda tentang memikirkan kayak dirinya mana guru sendiri. BK Nah, itu. Kemudian Anda apa boleh yang manfaat? berkonsultasi Apapun lah dengan pokoknya guru yang BK. Anda tahu tentang Mencari guru tahu BK, siapa aku silakan. itu. Entah itu dalam bentuk tulisan Kemudian, atau bentuk sosial. postingan foto. Ada yang bermasalah Sekaligus dibuat hubungannya nama mungkin anak dan atau di teman-teman tag akun sekelas, guru BK punya setempat ya. duduk. Nah, itu masalah Sip, sosial namanya. bisa? Itu sulit bergaul. Insya Allah bisa ya. Jadi Jadi ulang lagi ya, sesuatu tugasnya yang itu harus pertama kita cari solusinya. di Karena follow akun Manusia guru itu BK. adalah makhluk sosial. Kemudian yang kedua, Berinteraksi, buatlah kita postingan sosial. atau dalam bentuk apapun, sangat entah itu mempengaruhi video, dalam entah itu kehidupan. foto, Kemudian ada lagi masalah dan belajar. kemudian yang menceritakan Kalau pengalaman dari Ananda anak atau sulit pengetahuan konsentrasi. Ananda tentang guru BK selama Oke, ini. kita temukan solusinya.
Dan harapan terakhir tambah. Ini juga Dan harapan supaya Ananda penting terhadap biasanya guru ya, BK ini biasanya sekarang. kita sudah kelas 3. Kemudian Ananda posting di kalian Instagram kita masing-masing mau jadi dan apa, jangan mau kuliah jangan di lupa di mana, tag guru BK. itu boleh didiskusikan. Maksimalnya itu pengiriman sebelum Jadi besok jam 7 pagi. Sebelum ya hari ini, besoknya jam 7 pagi. Jadi asas-asasnya, Ya? asas-asas itu maksudnya Jadi ada waktu nilai-nilai yang sekitar lebih kurang dipegang 1 hari lah ya. Hari ini, kemudian ada besok kerahasiaan, sebelum jam 7 pagi itu maksudnya batas terakhirnya. Oke? Bimbingan dan konseling itu tidak ada guru ujian, BK tidak itu ada akan nilainya. menjaga Jadi tugas rahasia ini Anda. bertujuan adalah untuk guru BK itu meningkatkan komunikasi antara Ananda dengan Ustazah sebagai Anda guru berkenan, BK. guru BK juga Jadi berkenan. jangan anggap ini Tidak sebagai ada beban, masalah tapi sama anggap sekali. ini sebagai bentuk Kemudian keterbukaan. silaturahmi dan Guru BK itu usaha sangat kita untuk mengharapkan Ananda bisa Karena guru BK mengikuti itu bukan kegiatan dukun, bimbingan dan bisa konseling mengubah ini dengan masalah baik. yang Ananda hadapi. Paham ya Ananda Ustazah? Di guru BK itu Kalau butuh begitu demikian Ananda itu dulu terbuka, sampai di sehingga sini kita yang bisa Ustazah cari solusi sampaikan. bersama. Lebih dan kurang Ustazah Kemudian mohon ada maaf. kegiatan-kegiatan Wabillahi taufiq wal hidayah. ada Assalamualaikum warahmatullahi kelompok, wabarakatuh. dengan individu. Ada lagi kemandirian. Ya, kalau harapan Ustazah sih Ananda sendiri yang mencari Ustazah untuk bimbingan. Bukan Ustazah yang mencari Ananda, yang mengejar-ngejar Ananda. Karena kesannya ketika Ustazah atau guru BK yang cari Ananda, itulah Ananda menjadi takut. Padahal sebenarnya itu adalah usaha dari guru BK untuk menolong Ustaz Ananda. Kekinian ya, kita berusaha untuk sedemikian mungkin agar kekinian ya. Ustazah sudah punya akun IG guru BK ku. Nah, insya Allah bisa diakses oleh murid-murid Ustazah. Sehingga kita bisa belajarnya itu fleksibel ya. Walaupun nggak di sekolah kita tetap belajar. Kedinamisan, artinya itu harus selalu ada perubahan. Keterpaduan, kenormatifan, keahlian ahli tangan, itu semua asas-asas yang dimiliki guru BK. Di nilai-nilai yang dianut oleh guru BK itu seperti itu. Masih belum mau ke ruang BK? Masih takut dengan guru BK? Nah, jadi apa aja layanan yang ada di BK itu? Ada layanan orientasi. Nah, kayak gini nih layanan orientasi namanya nih. Ustazah memberikan pengarahan, materi yang Ananda butuhkan. Kemudian ada informasi. Biasanya Ustazah mengumumkan ya di grup-grup itu kayak informasi kapan masuk, informasi hasil tes. Nah, semua itu adalah layanan-layanan BK juga. Kemudian penempatan dan penyaluran. Nah, ini kayak kemarin juga penempatan kelas. Itu adalah termasuk layanan BK yang sudah Ananda terima. Ada bimbingan kelompok. Ustazah sebenarnya berharap untuk memaksimalkan di bimbingan kelompok ini. Tapi karena sekarang kita terbatas, tidak boleh berjumpa ya. Apa boleh buat mungkin nanti kali ya. Kelompok ini biasanya berdasarkan kelompok-kelompok masalah yang Ananda hadapi. Konsultasi. Nah, Ananda bebas berkonsultasi dengan Ustazah. Jadi ketika Ananda merasa butuh berkonsultasi, silahkan hubungi Ustazah. Walaupun Ustazah tidak berjanji akan langsung reply, membalas chat Ananda, tapi Ustazah akan berusaha untuk terus membalas. Hubungi Ustazah. Nomor WA Ustazah sudah tahu kan? Nah, yang belum save nomor Ustazah itu, nomor Ustazah adalah 0813 6756 1212. Di save ya. Ada lagi konseling individu. Konseling individu ini ya sekarang sih karena kita kekinian ya boleh lewat telepon. Telepon Ustazah jika antum merasa butuh bimbingan individu. Ada konferensi kasus. Nah, ini ketika Ananda punya kasus atau masalah, kita cari solusinya. Misalnya nggak bisa dengan Ustazah, Ananda harus perlu ke dokter atau kemana, kita cari solusinya. Itu namanya konferensi kasus. Ada lagi kunjungan rumah. Nah, ini nanti tunggu aja ya. Nah, insya Allah ketika keadaan membaik, Ustazah akan melakukan kunjungan rumah juga. Ya, melihat keadaan realnya Ananda Ustazah. Advokasi. Nah, biasanya ini ketika ada Ananda yang berantem, itu perlu peran Ustazah mengadvokasi, menjadi penengah artinya. Oke, lanjut.
Lalu kenapa kita harus datang ke guru BK? Kenapa Ananda harus datang ke guru BK? Kan ada walasa, kan ada PA, kan ada orang tua Ana. Nah, nggak mau cerita dengan Ustazah ya. Nggak apa-apa, semuanya itu silakan. Ananda punya PA, Ananda punya wali kelas, itu semua adalah fasilitas sekolah. Ananda bisa memanfaatkan itu sebaik-baiknya. Lalu Ananda dan guru BK ini juga termasuk dari itu. Ketika Ananda merasa percaya dengan guru BK Ananda merasa butuh mencari solusi dan Ananda berpikir guru BK Ananda itu bisa diajak berkonsultasi. Nah, ketika itulah Ananda harus datang ke guru BK. Ananda merasa butuh bantuan. Kenapa? Karena guru BK senantiasa mendengarkan dan menghargai apapun keluhanmu. Jadi apapun keluhan Ananda itu, Ustazah akan berusaha untuk selalu mendengarkan dan menghargai. Karena Ustazah yakin setiap Ananda itu adalah spesial. Kemudian guru BK selalu menerima apapun keluhanmu. Nah, apapun keluhanmu, apapun. Guru BK selalu peduli apapun masalahmu ya. Nah, jadi ini mungkin yang sering dibilang orang kepo ya. Guru BK itu kepo. Jadi sebenarnya kepo, kalau menurut Ustazah, kepo is care. Kepo itu tandanya Ustazah peduli. Ketika Ustazah melihat antum seperti ada masalah, kemudian Ustazah cari tahu, itu bukan karena Ustazah iseng atau ingin ikut campur, tapi karena Ustazah peduli. Ustazah nggak mau masalah-masalah yang antum hadapi itu mengganggu antum dalam belajar. Kemudian, guru BK selalu mencoba memahami kelebihan dan kekuranganmu. Nah, apapun kelebihanmu, apapun kekuranganmu, itulah dirimu. Jadi Ananda harus percaya diri untuk itu. Dan ketika Ananda merasa tidak percaya diri, silahkan datang guru BK. Ustazah akan melihatkan, akan mengajak Ananda untuk sama-sama kita lihat apa sih kelebihan kita, apa kekurangan, dan ayo fokus ke kelebihan kita. Gitu. Kemudian guru BK bisa dipercaya menjaga rahasia-rahasiamu. Nah, ini harus berproses ya, Ananda harus tahu sendiri bagaimana prosesnya, baru bisa percaya. Karena percaya itu, ya namanya juga kepercayaan ya. Nggak bisa hanya dengan omongan. Ananda harus merasa menjalaninya sendiri. Kemudian guru BK akan selalu berusaha menolongmu menemukan solusi dari masalahmu. Jadi guru BK itu tidak memberi solusi ya. Bukan ketika Ananda datang ke guru BK, kemudian guru BK memberi Ananda solusi, bukan. Guru BK itu akan mengajak Ananda untuk sama-sama mencari solusi. Nah, kemudian tetap pilihan itu ada di tangan Ananda untuk mengikuti solusi itu atau tidak. Jadi guru BK itu hanya akan membimbing Ananda mencari solusi dari masalah yang Ananda hadapi. Nah, guru BK bisa menjadi sahabat baik bagi Ananda. Tak percaya? Ya, coba cek Ustazah. So, terakhir, ayo kunjungi dan hubungi guru BK Ananda. Siapa guru BK Ananda? Ya, yang sekarang ada di hadapan Ananda, yang sekarang sedang memberikan bimbingan orientasi klasikal kepada Anda. Namanya itu adalah Ustazah Rini Astikasari SPSI. Nah, jika ingin menghubungi, silahkan di nomor ini 08 13 6756 1212. Jangan ragu ya. Nah, kemudian juga ada IG @guru-BK-ku. Oke, jadi apa tugas kita hari ini setelah setelah mengikuti sesi BK kali ini? Ustazah akan memberikan tugas kepada Ananda. Pertama, follow IG guru BK-ku. Sebagian udah kayaknya ya. Belum, silakan sekarang di follow IG guru BK-ku. Kemudian yang kedua, buat postingan tentang kesan Ananda terhadap guru, kesan, pengalaman, atau yang Ananda tahu tentang guru BK selama ini dan setelah mengikuti sesi layanan hari ini. Jadi apa guru BK? Waktu SMP kemarin Ananda memikirkan kayak mana guru BK itu.
Kemudian apa yang manfaat, apapun lah pokoknya yang Ananda tahu tentang guru BK, silakan, entah itu dalam bentuk tulisan atau bentuk postingan foto, sekaligus dibuat nama Ananda dan di tag akun guru BK-nya ya. Sip, bisa? Insya Allah bisa ya. Jadi ulang lagi ya, tugasnya itu pertama, di follow akun guru BK-ku. Kemudian yang kedua, buatlah postingan atau dalam bentuk apapun, entah itu video, entah itu foto, dan kemudian yang menceritakan pengalaman Ananda atau pengetahuan Ananda tentang guru BK selama ini. Dan harapan, terakhir, dan harapan Ananda terhadap guru BK sekarang. Kemudian Ananda posting di Instagram masing-masing dan jangan lupa di tag guru BK aku. Maksimalnya itu pengiriman sebelum besok jam 7 pagi. Sebelum hari ini, besoknya jam 7 pagi. Ya. Jadi ada waktu sekitar lebih kurang 1 hari lah ya. Hari ini, kemudian besok sebelum jam 7 pagi. Itu batas terakhirnya. Oke? Bimbingan dan konseling itu tidak ada ujian, tidak ada nilainya. Jadi tugas ini bertujuan adalah untuk meningkatkan komunikasi antara Ananda dengan Ustazah sebagai guru BK. Jadi jangan anggap ini sebagai beban, tapi anggap ini sebagai bentuk silaturahmi dan usaha kita untuk bisa mengikuti kegiatan bimbingan dan konseling ini dengan baik. Paham ya Ananda Ustazah? Kalau begitu demikian dulu sampai di sini yang saya sampaikan. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.